Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 tingkat SMA. Untuk ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu refleksi saja tentang pembelajaran kita selama beberapa minggu ini, yaitu pada bab 6, di mana refleksi itu merefleksikan semua yang telah dipelajari dan bagian-bagian mana saja yang belum terlalu dikuasai agar dapat menemukan solusinya. Jadi ada beberapa bagian dalam pembelajaran bab 6 kemarin yang dimana mengungkapkan kembali instruksi kompleks. Jadi artinya kalian mampu menjelaskan kembali instruksi atau petunjuk yang rumit dengan bahasa sendiri secara jelas dan tepat. Kemudian menilai efektivitas penyajian data. Kalian juga dapat memahami apakah itu tabel, grafik, gambar, dan atau informasi visual yang sudah membantu menjelaskan informasi dengan baik. Kemudian menggunakan berbagai sumber informasi, artinya kalian mampu mencari dan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menentukan informasi yang benar dan akurat. Nah, di bab 6 juga menjelaskan cerita secara runtun. Maksudnya di sini menceritakan kembali suatu cerita ataupun informasi dengan urutan yang jelas dan mudah dipahami, berurutan, tidak loncat-loncat. Itu juga sudah kita pelajari di bab 6 kemarin. Kemudian menulis cerita pendek atau novelet. Nah, itu juga sudah kita jelaskan dan kita kerjakan juga tugasnya, di mana membuat sebuah cerita bertema lingkungan dengan memperhatikan unsur intrinsik seperti tokoh, alur, latar, dan amanat. Jadi di sini pada bab 6 menulis praktik baik dan cerita tentang lingkungan, yaitu kalian memahami pentingnya kemampuan membaca, menulis, dan menyampaikan informasi dengan baik. Kemudian kalian juga dapat memberi tentang menyampaikan informasi secara jelas, runtut, dan berdasarkan sumber yang tepat agar mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu, kalian juga dapat menilai penyajian data dan penggunaan berbagai sumber informasi untuk mengambil keputusan yang benar. Jadi melalui kegiatan menulis cerita pendek bertema lingkungan, kalian lebih bisa kreatif dan dapat menuangkan ide dan pendapat untuk menggunakan gaya bahasa yang indah agar tulisan menjadi lebih menarik untuk dibaca. Jadi pembelajaran tentang perwatakan, alur, tokoh, situasi sosial dalam novel juga membantu kalian dalam memahami isi cerita dengan lebih mendalam. Kemudian juga pada bab ini membuat kalian sadar bahwa menjaga lingkungan itu merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kemampuan menulis dan menyampaikan informasi, kalian dapat mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kalian berusaha menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Jadi, apapun ilmu yang telah didapatkan tidak habis di tempat, tetapi dipergunakan dimanapun kalian berada. Karena dengan adanya ilmu, maka kita akan lebih mengetahui lagi informasi-informasi yang terkait di
masa sekarang ya. Jadi menulis cerita tetap lingkungan yang runtun, kalian sudah juga membuatnya. Kemudian menyajikan informasi dalam berbagai bentuk termasuk karya audiovisual kita sudah juga. Jadi kalian tidak hanya mampu memahami informasi tetapi juga dapat menyampaikan pesan kepada orang lain secara efektif secara keseluruhan. Jadi pada bab 6 ini bertujuannya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, kreativitas, dan kepedulian kalian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan literasi yang menarik dan bermakna. Dan juga selain itu pada bab 6 ini juga kalian sudah dapat menulis cerita tentang lingkungan. Apalagi kan kemarin sudah ada saya berikan tugas tentang sampah ya kan, lingkungan sekitar kita. Nah itu sangat bermanfaat, apalagi kalian tidak berhenti di lingkungan, tidak berhenti di situ saja tetapi di lingkungan juga, lingkungan sekitar, karena ilmu bermanfaat untuk semua. Nah untuk selanjutnya karena sudah refleksi, kalian juga melaksanakan atau mengerjakan tugasnya juga yang telah saya berikan. Terima kasih yang telah mengumpulkan tugasnya kepada saya. Karena itu kalian menurut saya memperhatikan apa yang telah saya sampaikan ya. Kemudian untuk kali ini tugasnya mudah saja, saya akan memberikan pertanyaan, mungkin 1-3 pertanyaan saja, namun gampang saja pertanyaannya, pilihan ganda saja. Jadi silahkan kalian jawab, soalnya ditulis, jawabannya juga ditulis, nanti pilih salah satunya itu, yang benar itu boleh disilang ya. Misalnya saja saya memberikan pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan instruksi kompleks. Jadi di sana jawabannya ada A. Instruksi yang singkat, B. Instruksi yang mudah dipahami, C. Instruksi yang memiliki beberapa langkah, D. Instruksi yang tidak jelas. Jadi silahkan kalian jawab, disilang saja salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Saya akan memberi itu contoh, dan saya akan memberikan insya Allah 3 pertanyaan pilihan ganda. Kalian tulis pertanyaan dan jawabannya, kemudian kalian foto, kalian kirimkan kepada saya. Mudah saja ya tentang bab 6 ini, karena tidak sulit. Saya yakin kalian bisa mengerti dan dapat memahaminya. Itu adalah tugasnya. Kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh chat pribadi saya, karena kita sudah di akhir pembelajaran, yaitu refleksi tadi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan ilmunya dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.
Dadah.